Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Adik-adikku sekalian, azanillahu wa yakum jami'an. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, adik-adik, ini adalah pertemuan yang keempat ya kalau tidak salah. Semestinya ini adalah pertemuan yang keenam. Kenapa ini adalah pertemuan keempat kok tidak yang keenam? Karena dua pertemuan yang lalu kita diliburkan ya kalau tidak salah, karena yang pertama bertepatan dengan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian pada pertemuan yang lalu, Kamis yang lalu juga bertepatan dengan hari libur nasional, bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Hijriah. Oke adik-adik, azanallahu wa yakum jami'an. Gak apa-apa, walaupun waktu itu libur, yang penting sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali membahas hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Oke, adik-adik sekalian, azanallahu wa yakum jami'an. Pada pertemuan yang pertama kita bahas tentang percakapan antara Zainab dan Tariq. Ya, di situ di atasnya ada tulisan al-hiwar, yaitu bercerita tentang percakapan antara Zainab dan Tariq. Adapun pada kesempatan hari ini yaitu kita akan bahas tentang sebuah paragraf yang menceritakan tentang cerita antara beberapa orang serta kegiatan mereka apa saja sih. Insya Allah akan kita kupas pada halaman 12, bisa dilihat di pojok kirinya. Di situ ada halaman 12, ada sebuah paragraf ya yang menceritakan tentang sebuah kegiatan. Kita kupas satu persatu. Lihat di atas ada tulisan Iqra. Iqra, bacalah. Ini adalah fi'il amr, yaitu perintah. Sebelumnya Ustaz ingin nanya nih, ingin murajaah lagi nih. Waktu itu Ustaz sudah share tentang fi'il. Apa sih fi'il itu? Fi'il adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kata kerja atau fi'il madhi, kata kerja yang telah dikerjakan pada masa lampau. Dan yang kedua adalah fi'il mudhari, kata kerja yang dikerjakan pada keadaan saat ini atau sekarang, atau kata kerja yang dikerjakan untuk masa yang akan datang. Dan yang ketiga itu fi'il amr, yaitu kata kerja yang berisi perintah. Kita tahu dalam susunan bahasa Arab selalu tersusun oleh tiga hal. Yang pertama adalah fi'il, kata kerja. Yang kedua adalah isim, kata benda. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Nah, Iqra adalah fi'il amr, perintah, baca. Fi'il madhinya adalah qara'a, dia telah membaca. Yaqra'u, dia sedang membaca. Iqra, bacalah engkau. Iqra ini untuk perintah untuk dhamir mukhatab anta. Iqra, baca. Nah, ini adalah kekhususan atau manfaat sehingga kita bisa memudahkan dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab, agar kita mudah menghafal banyak kosakata, yang pertama adalah kita hafal satu, kemudian kita harus paham rumus-rumusnya. Atau yang disebut dengan tasrif, sehingga dengan satu kata tersebut bisa melahirkan beberapa kosakata. Contoh, qara'a, dia telah membaca. Yaqra'u, dia sedang membaca. Qira'atan, bacaan. Qari'un, seorang pembaca atau pembaca. Maqru'un, yang dibaca, objeknya. Iqra, bacalah engkau. La taqra, jangan engkau membaca. Seperti kataba, dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Kitabatan, tulisan. Katibun, seorang penulis. Maktubun, yang ditulis. Uktub, baca, tulislah. La taktub, janganlah engkau menulis, dan lain sebagainya. Dari satu saja, selama kita memahami rumusnya, maka akan melahirkan beberapa kosakata. Sehingga dari kosakata tersebut kita bisa membuat sebuah jumlah atau ibarat atau jumlah atau sebuah ungkapan dalam bahasa Arab. Di situ ada Iqra, bacalah. Di situ ada tulisan besar nih di bawahnya, dan ini adalah judul yang akan kita bahas. Apa sih judulnya? Lihat di atas, di situ ada tulisan Inda al-Fakihani. Inda artinya di sisi.
Al-fakihani artinya tukang buah. Jadi judul pada paragraf ini atau pada halaman 12 ini menceritakan tentang keadaan ketika berada di sisi seorang penjual buah-buahan. Lihat aja gambarnya, di situ ada seseorang yang sedang menjajakan barang dagangannya berupa buah-buahan. Dia sedang berteduh sebuah tenda nih ya. Di situ ada buah-buahan nih. Dia lagi di mana nih? Misalkan lagi di Pasar Kelapa atau lagi di Pasar Kerangkot atau di Pasar Rau misalkan ya kalau di Serang. Jadi di situ ada seorang yang sedang menjajakan barang dagangannya berupa buah-buahan. Yang dagangannya itu beralaskan atau ditutupi oleh sebuah terpal atau tenda. Oke. Dari gambar ini kita bisa menangkap bahwasanya percakapan yang ada pada halaman 12 ini tidak jauh atau percakapan tersebut bukan percakapan atau isi dari paragraf yang ada di halaman 12 ini memiliki kaitan atau hubungan dengan seorang tukang buah. Oke, sekarang kita lihat masuk pada baris pertama. Di situ ada Laila. Yuk kita ikuti. Laila wa Ahmadu ma'a ummihima inda al-fakihan. Jadi situ ada Laila wa Ahmadu wa dan Ahmadu dan Ahmad ma'a bersama ummihima ibu keduanya. Artinya ibu, huma itu kata ganti ghaib untuk dua orang, baik dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau dua orang antara laki-laki dan perempuan. Jadi huma itu jadi untuk dua orang, baik itu laki perempuan atau laki perempuan. Jadi Laila dan Ahmad bersama ibu keduanya sedang berada di sisi seorang tukang buah. Jadi di sini ada Laila, Ahmad, dan ibu keduanya sedang berada di sisi seorang tukang buah. Jadi subjeknya ada 4 nih. Laila, Ahmad, ibu keduanya sedang berada di sisi tukang buah. Kemudian kita masuk pada baris yang kedua, yadha'ul fakihaniyu al-fawakiha fi sanadiq. Jadi tukang buah ini sedang meletakkan, yadha'u itu sedang meletakkan. Fi'il mudhari, biasanya fi'il mudhari itu ciri-cirinya depannya itu ada ya, ada alif, ada nun, ada ta. Biasanya ciri-cirinya fi'il mudhari itu ada 4. Diawali oleh, kalau tidak ya, alif, nun, atau ta. Atau bisa kita ingat-ingat aja, Anita. A, nun, ya, ta. Nah di sini yadha fi'il mudhari. Yadha'ul fakihaniyu. Tukang buah ini sedang meletakkan. Kenapa Ustaz tidak al-fakihaniyu yadha'u? Nah, dalam bahasa Arab, jadi kata kerja dulu baru subjeknya. Jadi predikat dulu baru subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dibalik tuh. Jadi yang pertama itu subjeknya baru predikatnya, SPOK, subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Kalau dalam bahasa Arab tidak, dibalik. Jadi yang pertama itu, kalau itu kata kerja maka disebut yang pertama itu harus fiilnya dulu baru fa'ilnya. Jadi subjeknya dulu baru predikatnya dulu baru subjeknya. Kata kerja dulu baru subjeknya atau fa'ilnya. Cara menerjemahkan pun seperti itu. Jadi yadha'ul fakihani bukan sedang meletakkan tukang buah, akan tapi seorang tukang buah sedang meletakkan, seperti itu. Jadi diartikan subjeknya dulu baru predikatnya. Akan tapi dalam kepenulisannya harus diawali atau didahului oleh fi'il dulu, setelah itu baru fa'il. Jadi harus fi'il dulu baru fa'il. Yadha'u al-fakihani wa al-fawakiha fi sanadiq. Jadi tukang buah ini sedang meletakkan al-fawakiha. Ini objeknya nih. Sedang meletakkan apa? Al-fawakiha, yaitu buah-buahan, fi, di dalam, sonadiq, yakni kotak-kotak atau kardus-kardus. Lihat, al-fawakiha. Al-fawakiha ini adalah bentuk jamak. Jamak itu lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tunggalnya adalah fakihatu. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Jadi fakihah artinya satu buah atau buah saja.
Al-fawakih artinya buah-buahan. Nah, ini disebut dengan jamak. Nanti jamak terbagi menjadi dua, terbagi menjadi beberapa bagian. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan juga ada namanya jamak taksir dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jamak taksir. Jadi seorang tukang buah sedang meletakkan buah-buahan al-fawakih fi di dalam sonadik. Sonadik juga jamak. Jamak dari sunduk. Sunduk adalah satu kotak. Tapi karena di sini sonadik, maka di dalam kotak-kotak yang ada. Kotak-kotak, jadi bisa ada 3 atau lebih. Jadi pada paragraf kedua, penerjemahannya adalah seorang tukang buah sedang meletakkan buah-buahan di dalam kotak-kotak yang ada. Kemudian kita masuk pada paragraf yang ketiga. Tashtari al-ummu sunduqan min al-burtuqali wa babaya wa inaban. Jadi ibu itu sedang membeli. Ibu ini ada alif lam. Jadi kalau ada alif lam berarti menceritakan tentang kekhususan ibu itu. Nah, ibu yang dimaksud pada paragraf ketiga ini adalah ibunya siapa? Ibunya Ahmad atau ibunya Laila, bukan ibunya si Zaidan, ibunya si Tariq atau ibunya si Zainab dan lain sebagainya. Karena mungkin di tempat itu ini misalnya lagi di pasar banyak ibu-ibu yang misalkan ada ibu RT atau ibu yang lainnya, kan, tapi ibu yang dimaksud di sini adalah ibu ini, ibunya si Laila dan Ahmad, karena ada pengkhususan alif lam. Ini disebut dengan ma'rifah. Ibu itu maksudnya adalah ibunya si Laila dan Ahmad sedang membeli. Tashtari ini adalah fi'il mudhari. Lihat, depannya ada ta. Seperti yang sudah Ustaz sebutkan, ciri-ciri fi'il mudhari itu salah satunya adalah diawali oleh salah satu huruful mudhara'. Jadi itu ada 4. Salah satunya adalah a, nun, ya atau ta. Anita. Lihat yang tadi diawali itu fi'il mudhari diawali dengan ya. Ini disebut diawali dengan ta. Tashtari al-um. Sebenarnya yashtari, cuman karena ini adalah sebenarnya ini adalah yashtari, ya, awalnya adalah ya. Tapi karena ini adalah ibu-ibu perempuan, maka ini adalah tashtari. Ya. Jadi ibu Ahmad dan Laila tashtari sedang membeli sundukan, yaitu sebuah kotak yang dari al-burtuqal, yang berisikan dari al-burtuqal. Burtuqal artinya jeruk, wa babaya yaitu pepaya, wa inaban dan anggur. Jadi ibunya si Ahmad dan Laila ini ketika sedang berada di sisi tukang buah, dia berusaha memilih dan membeli sebuah kotak yang berisi dari beberapa macam jenis buah-buahan. Ada jeruk, ada pepaya dan juga ada anggur. Kemudian masuk pada paragraf selanjutnya, yazinu al-fakihani wa al-fakihata bil mizani. Jadi setelah ibunya si Ahmad dan Laila ini datang ke situ, kemudian dia milih beberapa buah-buahan. Setelah itu yang dilakukan oleh penjual buah itu adalah yazinu. Yazinu itu berusaha untuk menimbang. Ditimbang di kilo lah kalau bahasa kitanya ya. Yazinu al-fakihani. Jadi tukang buah itu sedang menimbang al-fakihata, buah yang tadi itu sudah dipilih itu bil mizan, dengan menggunakan mizan, dengan menggunakan timbangan. Jadi penjual buah ini sedang menimbang buah yang tadi sudah dipilihkan tadi itu, ditimbang menggunakan dengan apa? Dengan timbangan. Kemudian ya'khudhu Ahmadu bittikhatan kabiratan wa thaqilatan. Adapun Ahmad, dia sedang mengambil bittikhatan. Bittikhatan itu artinya semangka, kabiratan yang ukurannya itu sangat besar, kabir, Allahu Akbar, kabir, itu kabiratan, besar, wa thaqilatan, dan dia juga volumenya juga berat sekali. Thaqilah artinya berat. Jadi ya'khudhu Ahmadu bittikhatan kabiratan wa thaqilatan. Jadi Ahmad sedang mengambil semangka yang sangat berat dan yang sangat besar dan juga sangat berat. Jadi ini adalah beberapa makna yang terkandung pada paragraf yang ada pada halaman 12. Di sini Ustaz ingin meraja sedikit atau mengulang kembali sehingga bisa menyeluruh
dalam memahami paragraf atau kata-kata yang ada pada halaman 12 tersebut. Jadi kita disuruh untuk membaca. Judulnya adalah Indal Fakihani, sedang berada di sisi tukang buah. Ceritanya ada 4 subjek, yaitu Laila, Ahmad, dan ibu keduanya yang sedang berada di sisi tukang buah. Subjeknya ada 4. Kemudian Yadha'ul Fakihani wal Fawakiha fi Sanadiq. Kemudian tukang buah itu sedang meletakkan buah-buahan di dalam kotak-kotak yang ada. Lihat kotak-kotak ini, tuh dia sedang naruh-naruh. Kemudian tasydari al-um sunduqan minal burtuqali wa ba'i wa 'inab. Masya Allah, punya jatuh. Sudah ya. Langsung saja kemudian masuk. Setelah seorang tukang buah tadi itu berusaha untuk meletakkan beberapa buah di dalam kotak-kotak yang ada, tasydari al-um sunduqan minal burtuqal ba'i wa 'inaban. Jadi ibu keduanya itu berusaha membeli sebuah kotak yang berisikan tentang beberapa jenis buah-buahan. Burtuqal artinya jeruk, papaya artinya papaya, kemudian wa 'inaban artinya anggur. Kemudian yazinul fakihani wal fakihata bil mizan. Jadi tukang buah itu menimbang nih buah tadi tuh yang sudah dipilih oleh ibunya si Ahmad sama Laila bil mizan, dengan menggunakan timbangan. Kemudian setelah itu pada paragraf terakhir, ya'khudhu Ahmadu bittikhatan kabiratan wa thaqilatan. Kemudian si Ahmad ini sedang mengambil bittikhatan. Bittikh artinya semangka yang ukurannya kabirah besar, wa thaqilah, dan thaqilah volumenya berat. Jadi itu pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang keempat ini, berkenaan tentang keadaan di mana Laila, Ahmad, dan ibu keduanya sedang berada di sisi seorang pedagang buah yang sedang menjajakan dagangannya. Kemudian ibu keduanya itu berusaha untuk membeli beberapa jenis buah, kemudian ditimbang atau dikilo oleh tukang buah tersebut. Kemudian yang terakhir, Ahmad juga mengambil sebuah semangka yang ukurannya besar dan volumenya juga berat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Ustaz jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan. Tadi juga bukunya jatuh ya, atau ada beberapa kendala. Mudah-mudahan itu tidak menjadi penghambat yang sangat berarti bagi kita dalam memahami pembelajaran pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.